Ada hari-hari ketika segalanya terasa berat, kabur, dan tak ada satu pun yang benar-benar berjalan sesuai harapan. Di momen seperti itu, mudah untuk berpikir bahwa kita telah gagal. Namun sesungguhnya, merasa buruk bukanlah kesalahan. Itu adalah bagian dari menjadi manusia. Kita bukan mesin, kita makhluk yang hidup, bernapas, dan terus berkembang. Dan dalam setiap pertumbuhan, selalu ada masa-masa tak nyaman yang justru menjadi tanah subur bagi kesadaran baru. Seringkali kita menjawab, aku baik-baik saja, padahal di dalam hati ada gelombang yang tak terlihat. Kita menutupi emosi, seolah itu kelemahan, padahal keberanian sejati justru muncul dari kejujuran. Mengakui bahwa kita sedang tidak baik bukan berarti kita lemah, justru itu adalah langkah awal menuju pemulihan. Kita perlu berhenti mengukur nilai diri berdasarkan cuaca emosi harian. Hari buruk bukanlah bukti bahwa hidup kita buruk. Sama seperti hujan yang datang untuk menyuburkan tanah, emosi yang gelap pun membawa nutrisi bagi jiwa, asal kita bersedia mendengarkannya. Kadang rasa sedih hanya ingin dikenali, bukan diperbaiki. Perjalanan hidup bukanlah garis lurus yang terus naik, ia bergelombang. Dan di tengah gelombang itu, kita belajar untuk hadir, bertahan, dan mempercayai bahwa badai pun akan berlalu. Merasa buruk hanyalah satu bab dari kisah yang jauh lebih besar, dan dalam setiap bab kita tetap layak dicintai, tetap berharga, tetap cukup. Jadi, lain kali ketika perasaan kelam datang menyapa, jangan buru-buru mengusirnya. Dengarkan, peluk, biarkan ia lewat, seperti awan di langit kesadaranmu. Karena mungkin dari situ kita sedang tumbuh tanpa kita sadari. Pikiran adalah alat yang luar biasa. Ia bisa menjadi penuntun, tapi juga bisa berubah menjadi penjara. Di dalam kepala kita, ada suara yang terus berbicara, mempertanyakan, menilai, meragukan. Terkadang, bukan dunia luar yang menghancurkan semangat kita, melainkan bisikan kecil yang kita anggap sepele namun terus mengikis ketenangan dari dalam. Tidak ada yang bisa menyakiti kita lebih dalam daripada pikiran yang tak terkendali. Kata-kata dalam batin bisa lebih tajam dari luka fisik. Kita pun seringkali lebih memaafkan kesalahan orang lain dibanding kesalahan diri sendiri. Padahal, luka terdalam seringkali bukan berasal dari tindakan orang lain, melainkan dari bagaimana kita menafsirkan dan menghidupkan kembali peristiwa itu di dalam pikiran kita. Saat hidup terasa tidak adil, kita cenderung mencari sosok yang bisa disalahkan. Tapi bila kita jujur, kita akan menemukan bahwa sebagian besar penderitaan datang bukan dari situasi itu sendiri, melainkan dari reaksi batin kita terhadapnya. Pikiran yang dibiarkan liar akan menciptakan narasi yang terus memperburuk luka, membuat kita hidup dalam siklus rasa bersalah, takut, atau marah. Namun kabar baiknya, kita punya pilihan. Kita tidak bisa selalu mengontrol apa yang terjadi di luar, tapi kita bisa memilih bagaimana kita merespons di dalam. Pikiran bisa dijinakkan, dilatih, diarahkan. Dengan kehadiran dan kesadaran, kita mulai belajar membedakan antara fakta dan interpretasi, antara kenyataan dan cerita yang kita bangun sendiri. Saat kamu bisa mengamati pikiranmu tanpa larut di dalamnya, kamu mulai menemukan kebebasan. Disitulah pikiran berubah dari musuh menjadi sahabat, bukan karena ia selalu positif, tapi karena kamu tidak lagi menjadi budaknya. Ada masa-masa ketika segalanya terasa terlalu berat. Rasanya seperti hidup sedang menjatuhkan kita satu demi satu. Di tengah rasa lelah dan luka yang terbuka, muncul pertanyaan sunyi. Kenapa aku? Apa aku sedang dihukum? Tapi bagaimana jika semua ini bukan hukuman, melainkan ujian, bukan untuk melemahkanmu, tapi untuk membuka kekuatan yang belum kamu sadari kamu miliki? Setiap jiwa yang tumbuh akan melewati kegelapan, dan bukan karena mereka lemah, justru karena mereka siap untuk dibentuk. Perasaan buruk, luka batin, dan kegagalan yang datang bertubi-tubi bisa menjadi jendela untuk melihat diri dengan lebih jujur. Kadang, kita harus dihancurkan agar bisa dibentuk kembali dengan arah yang lebih dalam, lebih sejati.
Lihatlah para pejuang sejati. Mereka tidak bebas dari luka. Justru luka-luka itulah yang mengasah keteguhan mereka. Mereka berdiri, bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena mereka memilih untuk bangkit setiap kali dunia mencoba menjatuhkan. Ketika segalanya terasa hancur, ingatlah bahwa musim selalu berganti. Tidak ada badai yang abadi, bahkan malam yang paling kelam pun pada akhirnya memberi jalan pada cahaya pagi. Ini akan berlalu juga, bukan sekadar kalimat penghibur. Itu adalah pengingat bahwa hidup selalu bergerak dan kamu pun demikian. Ujian hidup bukanlah tanda bahwa kamu tidak cukup baik. Justru karena kamu cukup kuatlah, maka hidup mempercayakan pelajaran ini kepadamu. Dan ketika kamu melewati ini semua, kamu akan melihat bahwa kamu tak lagi sama. Kamu akan tumbuh dengan mata yang lebih lembut, hati yang lebih luas, dan jiwa yang lebih bijaksana. Hidup tak pernah berhenti menghadirkan pemicu, kata orang, sikap pasangan, ketidakadilan dunia, atau hanya hal-hal kecil yang menyentuh luka lama. Saat itu terjadi, tubuh bereaksi spontan, marah, defensif, menangis, membalas, dan seringkali kita pun menyesal setelahnya. Tapi di antara stimulus dan tindakan, ada ruang. Dan dalam ruang itulah, kita punya kekuatan untuk memilih, bukan sekadar bereaksi, tapi merespons dengan sadar. Kita telah begitu terbiasa hidup dalam mode otomatis. Kita menyamakan kecepatan dengan kebenaran, seolah respons tercepat adalah respons yang tepat. Padahal, satu helaan napas bisa mengubah arah semuanya. Ketika kamu berhenti sejenak sebelum menjawab, sebelum bereaksi, kamu sedang merebut kembali kendali atas hidupmu. Pilihannya memang tak mudah, kadang lebih nyaman meledak daripada diam, lebih mudah menyalahkan daripada menyelami rasa sakit sendiri. Tapi kedewasaan bukan tentang menjadi tenang karena tak terganggu, melainkan tentang tetap memilih tenang meski terguncang. Itu adalah kekuatan yang tidak bersuara, namun terasa. Kita tidak hidup untuk menghindari rasa sakit. Justru dari rasa sakitlah kita belajar mencintai dengan lebih bijak. Menari bersama rasa sakit bukan berarti menyerah padanya, tapi menerima bahwa emosi adalah tamu, datang dan pergi. Dan kamu, sebagai tuan rumahnya, selalu punya pilihan bagaimana menyambutnya. Menjadi sadar berarti menyadari bahwa kamu tidak harus membalas setiap hal yang melukai. Tidak semua pintu harus dibuka, tidak semua konflik harus dijawab dengan konflik. Kadang, memilih diam adalah tindakan paling lantang. Dan kadang, satu respons yang lahir dari kesadaran bisa mengubah alur satu hari, atau bahkan satu kehidupan. Ada dua cara melihat hidup, sebagai korban dari keadaan atau sebagai kreator dari pengalaman. Dan meski dunia tak selalu adil, kita tetap punya kuasa atas makna yang kita ciptakan dari setiap peristiwa. Hidup tidak selalu memberi apa yang kita inginkan, tapi selalu memberi kesempatan untuk memilih siapa kita ingin menjadi. Menjadi korban bukan tentang mengalami penderitaan, karena semua manusia mengalaminya. Tapi saat kita mulai percaya bahwa nasib kita sepenuhnya ditentukan oleh orang lain, masa lalu, atau lingkungan, kita secara tak sadar menyerahkan kendali atas kehidupan kita. Kita duduk diam di kursi penumpang, berharap dunia berubah, padahal kita bisa memilih untuk menggenggam setir dan mengarahkannya sendiri. Energi mulai bergeser ketika kamu berhenti berkata, "Mengapa ini terjadi padaku?" dan mulai bertanya, "Apa yang bisa aku pelajari dari ini?" Kalimat sederhana itu mengubah posisi batinmu dari pasif ke aktif, dari reaktif ke kreatif, dari dikuasai keadaan menjadi pencipta realitas batin yang baru. Setiap orang pernah jatuh, tapi tidak semua orang memilih untuk bangkit dan menciptakan makna baru dari kejatuhan itu. Kebangkitan bukanlah momen magis yang datang tiba-tiba, ia dimulai dari keputusan kecil, untuk tidak lagi mengasihani diri sendiri, untuk tidak lagi menjadikan luka sebagai identitas, dan untuk tidak lagi membiarkan masa lalu mengatur masa depan. Ketika kamu mengambil kembali peran sebagai kreator, kamu mulai menulis ulang naskah hidupmu dengan kesadaran baru. Kamu bukan sekadar tokoh dalam cerita orang lain. Kamu adalah penulis, pemeran utama, sekaligus penonton yang bijak dari setiap adegan yang kamu ciptakan.
Kamu selalu punya pilihan, bertahan dalam narasi lama sebagai korban, atau menulis ulang peranmu sebagai sosok yang bangkit, sadar, dan mencipta dengan cinta. Kita hidup di dunia yang terus-menerus membandingkan. Sosial media menampilkan kilasan momen terbaik orang lain, membuat kita bertanya-tanya, apakah aku cukup? Tanpa sadar, kita mulai mengukur diri dengan standar orang lain, padahal tak ada dua perjalanan yang pernah benar-benar sama. Dan perbandingan, diam-diam, mencuri kebahagiaan yang seharusnya kita rasakan. Saat kamu membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain, kamu mengabaikan konteks, perjalanan, dan luka yang tidak terlihat. Kamu hanya melihat tampilan luar, bukan isi dari perjuangan mereka. Tapi yang lebih menyakitkan, kamu juga mulai mengabaikan keunikan dirimu sendiri. Kamu lupa bahwa tumbuh itu tidak seragam. Ada yang mekar di pagi hari, ada pula yang baru muncul setelah musim hujan berulang kali. Menghargai diri bukan berarti berhenti berkembang. Itu berarti kamu mulai menyadari bahwa kamu bisa bertumbuh tanpa harus jadi seperti siapapun. Kamu mulai melihat dirimu sebagai taman dengan ritme dan warna yang khas. Dan seperti taman, keindahanmu tidak perlu dibandingkan untuk menjadi nyata. Momenmu akan datang dengan cara dan waktunya sendiri. Dan sampai saat itu tiba, kamu bisa memilih untuk merayakan langkah-langkah kecilmu. Setiap kemajuan, sekecil apapun, layak disyukuri. Setiap luka yang sedang sembuh, setiap niat baik yang kamu jaga, adalah tanda bahwa kamu terus bergerak ke arah yang benar. Saat kamu berhenti bersaing, kamu mulai berkembang. Karena energi yang tadinya habis untuk menakar orang lain, kini bisa digunakan untuk menyuburkan dirimu sendiri. Dan disitulah, kamu mulai merasakan damai yang tidak tergantung pada validasi siapapun. Rasa sakit tak selalu datang dengan alasan yang langsung bisa dimengerti. Ia hadir tiba-tiba, membelah rutinitas, menjungkirkan harapan, mengguncang keyakinan. Tapi dalam keheningan setelah guncangan, ada satu bisikan lembut yang bisa menyelamatkan jiwa. Terima kasih. Bukan karena kamu menikmati penderitaan, tapi karena kamu mulai melihat bahwa di balik setiap luka, ada pelajaran. Di balik setiap kehilangan, ada ruang kosong yang bisa diisi ulang dengan makna baru. Syukur bukan penyangkalan terhadap rasa sakit, ia adalah cara melihat melampaui rasa sakit itu untuk menemukan benih kekuatan yang tersembunyi. Ketika kamu berkata terima kasih, bahkan di tengah kejatuhan, kamu sedang mengubah posisi batinmu. Kamu sedang menunjukkan pada semesta bahwa hatimu tetap terbuka. Dan hati yang terbuka adalah tanah terbaik bagi keajaiban untuk tumbuh, karena tidak ada keajaiban yang bisa masuk ke hati yang tertutup oleh kepahitan. Setiap kesulitan menyimpan hadiah tersembunyi, meski tak selalu langsung terlihat. Kadang hadiah itu berupa keteguhan, kadang berupa kedekatan baru dengan seseorang, atau bahkan berupa kebijaksanaan yang akan menyelamatkanmu di waktu yang akan datang. Tapi hadiah itu hanya bisa dijumpai jika kamu cukup hening untuk menyadarinya dan cukup berani untuk menerimanya. Kamu masih di sini, masih bernapas, masih diberi kesempatan untuk mencintai, belajar, dan menjadi. Dan itu sendiri sudah cukup untuk bersyukur. Karena selama kamu hidup, kamu masih punya ruang untuk menyembuhkan. Dan selama kamu bersyukur, luka paling dalam pun bisa berubah menjadi cahaya yang menuntun. Masa lalu bisa terasa seperti bayangan panjang yang terus mengikuti. Kadang kita merasa terjebak dalam kisah lama, kesalahan yang terus diulang, luka yang tak kunjung sembuh, dan identitas yang sudah tak lagi kita kenali. Tapi kebenarannya adalah, kamu tidak harus tinggal di sana. Kamu selalu bisa memilih untuk menulis ulang ceritamu, hari ini juga. Banyak dari kita hidup seolah cerita hidup sudah ditetapkan. Seperti jika bab sebelumnya penuh luka, maka halaman berikutnya pasti penuh penderitaan. Tapi hidup bukan buku yang sudah dicetak dan dijilid. Hidup adalah naskah yang bisa direvisi setiap kali kamu berani mengambil pena kembali ke tanganmu. Masa lalu adalah sejarah,
Masa depan misteri sekarang adalah anugerah, dan hanya di ruang sekarang kamu bisa mencipta. Bukan dengan menghapus masa lalu, tapi dengan melepaskan ikatan padanya. Masa lalu bisa menjadi cermin, tapi jangan biarkan ia menjadi penjara. Kamu tidak perlu terus memainkan peran yang tak lagi mencerminkan siapa dirimu hari ini. Energi mulai berubah saat kamu membuat satu keputusan kecil untuk tidak lagi mengulang narasi yang sama. Saat kamu berkata, "Aku memilih bab baru," kamu sedang memanggil kekuatan yang telah lama tertidur di dalam dirimu. Dan perlahan, semesta pun akan merespons dengan halaman-halaman baru yang lebih jujur, lebih luas, lebih selaras dengan hatimu yang sejati. Kamu bukan cerita lama yang penuh luka. Kamu adalah penulis yang sedang belajar menulis dengan lebih sadar, lebih penuh kasih, dan lebih terbuka. Tak peduli betapa rumit halaman sebelumnya, bab berikutnya masih bersih, dan itu milikmu sepenuhnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.